Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman YouTube, jumpa ketemu lagi di kesempatan kali ini, edisi 7 Desember 2022 di penghujung tahun 2022 ya. Dan semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Baik, di kesempatan kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe juga ke channel ini, Narupeka. Selamat bergabung tentunya, dan semoga aja channel ini kedepannya bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang hobi di bidang radio komunikasi, khususnya untuk yang hobi di bidang RF ya, radio frekuensi. Oke, kali ini saya udah kedatangan juga servisan ini radio Kenwood TS430S ya. TS430 Sera, dimana keluhan kerusakan ini power RF itu tidak keluar, dan juga ada semacam bau gosong atau bau hangus pada blok final. Nah, bagaimana jelasnya kita akan saksikan video berikut ini. Langsung aja kita eksekusi radio Kenwood 430S, yang mana radio ini radio lama yang cukup legendaris ya. Dan sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, nah silahkan subscribe dulu. Buat teman-teman yang suka untuk pembelajaran tentang elektronika bagian radio frekuensi atau RF. Baik, ini setelah kita buka blok final, kita akan cek dulu apa yang terjadi pada final. Ya, di sini kita perhatikan final itu menggunakan push pull tipe 2SC2290 ya. Kita akan uji dulu tegangan-tegangan yang ada, tegangan bias, tegangan driver. Ya, tentunya di sini kita akan memerlukan alat-alat untuk pengukuran seperti full strength meter, apometer, dan SWR meter. Oke, di sini kalau kita perhatikan, setelah kita coba pencet PTT, itu memang ada yang panas ya, terutama resistor yang paralel pada output trafo tubing bagian driver, sekunder bagian driver ya. Itu ada resistor. Nah, itu setelah kita tekan, jadi ada semacam seleb osilasi, terjadi seleb osilasi pada rangkaian blok final. Ini kebetulan saya tidak memakai dua kamera, jadi tidak bisa menampilkan konsumsi arus pada ampere. Tapi yang saya analisa di sini ampernya setelah kita pencet PTT itu, setelah saya pencet PTT itu akan mengonsumsi arus sekitar 4 ampere ya, jadi terlalu tinggi. Berarti ada beberapa transistor yang terus bekerja, apakah daripada blok driver ataukah dari final itu sendiri ya. Walaupun terjadi seleb pada bagian driver, kita pastikan untuk drivernya bagus ya. Cuman keraguan pada
transistor final karena saya mencek tegangan bias itu tidak normal. Baik, kita pastikan dan kita buka dulu untuk kaki basis yang terhubung ke PCB untuk memastikan final apakah bermasalah atau ada yang kena. Ya, setelah kita bongkar kita coba cek final yang paling bawah dulu ya. Basis emitor bagus, basis kolektor juga bagus ya. Balik tidak ada yang konslet. Oke, sip. Di final pertama dinyatakan aman. Sip, tidak ada masalah ya. Baik, lanjut untuk kita bongkar basis yang kedua. Kita uji kembali basis emitor, basis kolektor jalan, basis emitor ini tidak jalan ini. Pastikan lagi kolektor jalan, emitor putus ya. Oke, sudah ketemu, sudah kita pastikan jebol pada final yang satunya. Baik, setelah menunggu 1 hari ya, akhirnya final diantar sama yang punya radio. Kebetulan beliau ada stok pada final 2SC 2290. Kita akan coba ukur dulu apakah finalnya masih oke. Basis kolektor aman, basis emitor aman. Kita ukur damper ada ya dari emitor kolektor. Yang satunya udah dikasih tanda ini kayaknya. Basis kolektor, basis emitor putus. Yang satunya bermasalah. Baik, karena kita cuman butuh 1 buah final, langsung aja kita eksekusi ya. Kita bongkar semua.
Oke, setelah terbongkar, kita akan uji kembali untuk tegangan bias yang ada pada radio ini. Ya, di sini terukur bias sebesar 0,7 0,6 normal, 0,7. Setelah basis kedua transistor kita lepas dari ketahuan. Ya, sebelum kita memasang final yang baru, kita usahakan dulu untuk tegangan bias diturunkan supaya mencegah hal-hal yang tak diinginkan, ya, kelebihan atau gimana. Di sini akan saya turunkan, ya. Oke, 0,5. Nanti 0,5 kita bisa naikkan kembali sambil mencek audio ke rekan-rekan nanti supaya tidak seret atau gemerisik, ya, tidak linear gitu. Baik, setelah terpasang semua, tetapi masih ada ini ketinggalan soket, ada yang longgar, ya, solderannya. Terpaksa kita harus membongkar semua pada blok final ini. PCB-nya harus diangkat ke atas. Baik, kalau kita analisa melalui skematik dataset, nah ini saya udah download dari QSL.net, ya, untuk skematik pada bagian PCB, ya, pada bagian blok final. Tentunya kita harus mengacu pada instruksi pabrik yang ada, atau pabrik daripada radio TS430 Sera. Ini terjadi longgar di sini, ya. Nah, di sini longgar, timah goyang atau tidak melekat dengan kuat. Dan kalau kita perhatikan dari skema, untuk ini adalah untuk bias. Untuk bias pada buffer, driver, dan final. Dan tentunya kita akan mengacu pada acuan pada servis manual ini. Di sini kalau kita perhatikan untuk bias final itu sebesar 0,65 volt. 0,65 volt pada bias di driver itu sebesar 0,7 volt. Ini ada terinput, ya, 1, 2. Dan juga yang ini sepertinya untuk cut off, ya, dioda untuk cut off atau protection, yang juga tegangannya dapat dari soket bagian ini yang tadinya kurang sempurna melekat untuk solderan timah. Nah, itu dia. Baik, setelah kita selesaikan semuanya, kita akan coba dan uji radio ini setelah pemasangan final yang ada.
Oke, sepertinya sudah beres dan langsung aja kita bungkus. Baik, demikian saja tutorial kita kali ini, perbaikan radio HF dari produk Kenwood TS430S. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti pada kolom komentar. Dan terima kasih juga buat Radio Kacangan yang sudah merepot audio saya dari stasiun beliau. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.